Halo. Sudah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Oke. Kalau semua sudah lihatin. Kelihatan di situ ya. Oke, pagi hari ini kita apa namanya? Renungan kita pagi hari ini adalah dari rumah tangga Advent ya, series. Siapakah yang mengenal Bapak? Biasanya kalau Christine yang di sonder. Selamat pagi, Tin. Selamat pagi, Uncle Sutardi. Ya. Siapa biasa yang mengenal Bapak, Tin? Anak, Uncle. Anak ya? Iya, sudah dijawab. Terus kalau oke, terima kasih ya, Tin ya. Terus kalau ada apa, Maribel? Siapa yang mengenal anak, Maribel? Yang mengenal anak? Siapa yang ya? Manusia ya, Uncle. Apa? Manusia. Iya. Oke. Kalau Ucok, terima kasih Maribel ya. Iya, Uncle. Ucok. Siapa yang mengenal anak? Ucok boleh? Oke, kalau Ucok belum ini, boleh tanya Remer. Lagi Re? Ada di bawah, Uncle Sutardi. Oh, lagi di bawah ya? Oke. Mak Linda dulu. Kalau Mak Linda ada? Ada. Mak, siapa yang mengenal anak? Mak? Orang tuanya. Orang tuanya kan? Kalau di atas tadi siapa yang mengenal bapak? Anak. Kalau siapa yang mengenal anak? Siapa? Bapak ya. Masih apakah ada yang ingat di mana ini tertulis ya? Kalau ini ayatnya di mana, Tin? Tin masih ingat? Siapa yang paling mengenal bapak? Dan siapa yang paling mengenal anak? Oke. Tin lupa? Ada yang ingat Mas Gun? Ingat Mas Gun? Ingat, Uncle Sutardi. Pokoknya Apa, Tin? 627. Oh. Oke, mantap Mas Gun. Boleh ya? Ya. Boleh baca Christine. Coba Christine boleh baca, Tin? Iya, Uncle Sutardi baca ya. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang padanya anak itu berkenan menyatakannya. Oke, terima kasih Christine. Aman. Jadi orang yang bisa mengenal Bapa siapa, Tin? Yang bisa mengenal Bapa adalah anak. Dan yang mengenal anak adalah siapa, Tin? Dari Bapak. Ya. Jadi ini arti kita mau tekankan bahwa apa sih artinya mengenal? Makanya kan dibilang di judul kita adalah artinya apa? Pentingnya arti mengenal ya. Apakah mengenal itu sangat sangat penting? Ternyata ini adalah sangat sangat penting sekali gitu mengenal. Maka yang betul-betul kenal. Bapak yang kenal anak, anak yang kenal bapak, ya. Kalau kita nggak kenal di antara duanya, nggak mungkin kita bisa menjadi apa? Menjadi satu. Ya, ini diingatkan sama kita akan ditekankan. Halo, Uncle Sutardi.
Ya? Uncle tadi udah bicara. Iya, bicara Tin. Apa nggak kedengaran? Tadi ada hilang sedikit suaranya. Oke. Jadi yang ini adalah yang perlu kita tekankan adalah pentingnya arti mengenal ya Tin ya. Kalau Bapak yang mengenal anak, anaklah yang mengenal Bapak. Jadi ini merupakan satu hubungan timbal balik yang memang betul-betul sangat vital sekali ya. Oke, terima kasih Christine ya. Boleh ada Mas Gun, boleh baca ini Mas Gun? 1 Yohanes 2:14 Mas Gun. Sebentar, ya oke. 1 Yohanes 2:14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anakku, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Oke, terima kasih Mas Gun. Jadi Mas Gun boleh tanya, kalau ini kan Yohanes yang tulis ya, dikatakan bahwa kalau aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena anak mengenal siapa Mas Gun? Karena anak mengenal Bapa. Bapak-bapak lah, orang tua lah ya, di sini sebenarnya orang tua kan, Bapak ya. Terus kalau kamu, hai bapak-bapak, hai orang tua, kamu tulis karena kamu mengenal siapa Mas Gun? Bapak mengenal anaknya. Ya, sekarang kalau bapak-bapak? Bapak mengenal Dia. Dia yang dari mana Mas Gun? Yang ada dari mulanya. Yang ada dari mulanya kan, makanya anak-anak mengenal bapak-bapak lah. Ini bapak-bapak supaya nanti enggak, kalau sebut bapak kan kadang-kadang bapak the father, God the father kan. Ini bapak-bapak lah, katakan ya anak-anak, kamu kenal bapak atau orang tua dari orang tua. Kalau orang tua, hai orang tua, kamu kenal siapa? Kenal Dia. Kenal dia yang dari semula. Siapakah dia yang dari semula itu? Dia yang semula yaitu lanjutannya itu ya. Ya. Ada Mbak Nuning? Ada. Oke, boleh baca Mbak Nuning. Siapa yang dari semula? Atau siapa yang dari mulanya? Dari Kejadian 1 ayat 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi ada siapa yang dari mulanya sudah ada? Siapa Mbak Ning? Ada God. Oke, terus Yohanes 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Oke. Pada mulanya Pada mulanya juga siapa? Allah. Firman bersama-sama Allah kan, kita establish bahwa firman adalah siapa? Allah kan. Jadi kalau kita orang tua, dari ayat sebelumnya, kalau kita jadi orang tua, anak-anak mengenal orang tua atau bapak-bapak. Sekarang orang tua harus kenal yang dari mulanya adalah siapa? Mbak Nuning sekarang sudah di-establish bahwa yang dari mulanya adalah siapa? Firman, dan firman adalah Allah dan Bapa dan anak. Iya, Bapak dan anak, Pak. Ya, kita simpulkan bahwa ada sih soalnya Yohanes 1:14 kan, firman itulah menjadi manusia kan, menjadi daging kan, adalah kita establish bahwa ini adalah jadi orang tua yang mengenal ya, yang mengenal Bapa dan anak ya, yang kenal yang ada dari mulanya. Jadi kalau anak-anak mau kenal kita karena kita kenal dia yang ada dari mulanya kan. Jadi itulah ringkasan sementara bahwa orang tua yang mengenal Bapa dan anak, itulah yang dikenal lagi kepada anak-anaknya. Demikianlah sebenarnya apa pentingnya arti mengenal ya, mengenal. Oke. Terima kasih Mbak Nuning dan Mas Gun. Sekarang selamat pagi ada Mak Yanti Tonsaru. Halo, selamat pagi ya. Ya, boleh baca 1 Yohanes 3:1 ya.
lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Bapa. Dan memang kita adalah anak-anak Bapa. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Oke, terima kasih ya. Jadi ini adalah apa namanya pentingnya arti mengenalkan Mayanti. Iya, Kalau di ayat sebelumnya dibilang bahwa kalau anak-anak kenal dari bapak-bapak atau ibu-ibu lah orang tuanya lah ya. Nah sekarang kalau ini adalah yang diberikan kepada kita ini sebelum di buku Kejadian dia bilang kalau kita sudah jatuh dalam dosa, kita kan nggak bisa lagi menjadi anak-anak Allah kan. Tapi kita sekarang disebut ya diangkat oleh karena love ya, Yohanes 3:16. Makanya orang yang mengenal Bapa ya, orang mengenal Bapa, kita jadi diangkat menjadi apa? Menjadi anak-anaknya kan. Tapi kalau kita tidak mengenal, apakah kita disebut sebagai anak-anak Bapa, Mayanti? tidak. Tidak ya. Apakah ini merupakan satu hubungan apa namanya sebab akibat ya, cause and effect ya. Artinya kalau kamu kenal Bapa sehingga gitu kan, artinya karena begini sebab terus hasilnya demikian ya. Ini adalah kayak merupakan satu hubungan yang apa namanya sebab akibat ya. Boleh Mayanti bacain. Jadi karena kita mengenal Bapa, maka apa Mayanti? Maka kita disebut sebagai anak-anak Bapa. Oke, itulah ya. Jadi disebabkan karena kita mengenal Bapa ya. Sebenarnya yang memberikan semula adalah karena kasihnya kan, karena love-nya. Jadi kalau kita kenal Dia, maka kita akan disebut. Tapi kalau ini yang selanjutnya yang dari kata-kata bahasa negatifnya apa? Yang ini boleh baca Mayanti. Karena kita tidak mengenal Bapa, maka kita bukan disebut anak-anak Bapa. Oke, jadi kalau kita tidak mengenal kan bedanya kan satu mengenal, satu tidak mengenal. Kalau kita kenal ini makanya pentingnya kalau kita kenal Bapa dan Anak inilah tugas kita apa? Tadi di ayat 1 Yohanes 2 ayat 14 sudah di-establish bahwa anak-anak mengenal dari bapak-bapak. Bapak-bapak kenal dari Dia yang ada semula dan Dia yang ada semula adalah Bapa dan Anak yang kita kenal dan sekarang adalah orang yang mengenal Bapa dan Anak, dia akan disebut sebagai ya. Jadi ini summary kesimpulan sementaranya adalah bahwa jadi artinya hanya mereka yang mengenal Bapa, mereka akan disebut sebagai anak-anak Bapa. Jadi ini pentingnya mengenal ya. Kalau kita nggak kenal maka kita bukan sebagai anak-anak Bapa ya. Terima kasih Mayanti ya. Sama-sama. Selamat pagi Lina, apakah ada Lina? Selamat pagi, Putri. Oke, boleh baca? Yohanes 8 ayat 19. Maka kata mereka kepadanya, di manakah kamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapa tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa. Jadi, ya, Lina, ini artinya bahwa sebenarnya kalau kita, ini kan suatu pertanyaan, di manakah Bapa? Padahal dibilang Yesus mengatakan bahwa kalau kamu kenal aku, kamu kenal siapa? Bapak tadi putus-putus, nggak bisa dengar. Oh, putus-putus ya? Apakah yang lain juga putus-putus? Tidak. Enggak ya? Oke, Lina. Jadi dari ayat ini sebenarnya kalau kita sudah mengenal, apakah Lina nggak bisa dengar dengan jelas? Nggak bisa. Oke. Kalau gitu mungkin saya ganti yang lain dulu ya. Atau memang nggak apa?
Oke, saya ganti dulu Lina ya. Re Joan. Selamat pagi, Re. Pagi, Om Tadi. Oke. Re Joan, selamat pagi ya. Dari ayat ini, Yohanes 8 ayat 19 ini, sesungguhnya kalau kita mau kenal Bapa melalui siapa ini? Melalui anak, Om Tadi. Anak kan, makanya pertanyaannya bahwa di mana Bapa, padahal aku berkata kepadamu kan, jikalau kamu, sekiranya kamu ya kenal aku, maka kamu kenal siapa? Bapa. Kenal Bapa. Makanya kalau kita mau kenal Bapa harus melalui siapa? Melalui Yesus, anak. Melalui Yesus kan, melalui anak. Makanya saya mengenal anak melalui siapa? Saya mengenal anak untuk apa? Untuk mengenal Bapa. Jadi kita nggak bisa kenal Bapa kalau tidak melalui anak. Makanya ini artinya kata mengenal inilah yang sangat penting. Karena saya mengenal anak, anak mengenal Bapa. Jadi kalau saya mau kenal Bapa harus melalui saya kenal anak. Itu makanya penting sekali. Ini karena ini kenapa ini saya establish karena ini akan dikutipan rumah tangga Advent kita ya, mengenal. Saya mengenal anak mengenal Bapa. Supaya kita tahu bahwa pentingnya apa arti kata mengenal ini ya. Jadi saya tidak bisa kenal Bapa kalau saya tidak kenal anak ya. Iya. Dan kita sudah lihat Bapa atau kenal Bapa, kita bisa apa? Kita lihat anak, kita sudah lihat Bapa. Apa mengenal anak baru anak mengenal saya. Jadi jalurnya adalah Bapa pun mau kepada kita harus melalui anak. Artinya saya dikenal oleh Bapa hanya pada saat melihat apa? Pada melihat anaknya kan? Bukan. Ya, Om Tadi. Ya, ini kesimpulan sementara. Oke. Terima kasih ya Re dan Joan. Sama-sama, Om Tadi. Oke, selamat pagi. Stan, selamat pagi Stan. Selamat pagi, Kak. Ini dulu, Stan. Apakah mengenal sama dengan melakukan, Stan? Mengenal sama dengan melakukan, iya, Kak. Oke, boleh baca Stan? Matius 7:21, Stan. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa yang masuk dalam kerajaan surga. Oke, terima kasih Stan. Jadi apakah kalau mengenal itu ini Stan sama dengan apa ini di sini ya? Mengenal sama dengan melakukan. Melakukan kan that he do. Jadi artinya hanya orang yang mengenal kalau melakukan. Jadi bukankah banyak orang yang berseru Tuhan ya akan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang apa di sini Stan lakukan kan? Artinya bahwa apakah penting sekali kalau kita mengenal bukan hanya dalam apa ini? Dalam set kan sini apa set perkataan ya, bukan perkataan atau berseru ya, tapi orang-orang yang berseru dan dia melakukan. Makanya kenapa ini adalah orang yang mengenal sama dengan melakukan kan? Apakah orang yang melakukan sama dengan wise? Selamat pagi Pak Jeffrey. Terima kasih. Selamat pagi Pak Stan. Boleh baca Pak Jeffrey? 7 ayat 24. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Jadi kalau orang yang melakukan sama dengan apa Pak Jeffrey di sini? Orang bijaksana. Orang bijaksana kan? Jadi kalau di atas ayat sebelumnya ini adalah kalau orang yang mengenal sama dengan apa ini Pak Jeffrey? Orang yang mengenal bisa masuk kerajaan surga. Orang yang
yang melakukan kepada Bapa. Jadi orang yang mengenal sama dengan orang yang apa ini Pak Jeffrey? Kalau dibuat kesimpulannya sementara apa? Orang yang mengenal sama dengan orang yang apa? Orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, betul. Pak Jeffrey. Jadi kalau orang yang mengenal sama dengan orang bijaksana karena dia yang melakukan, dan orang yang hanya berkata atau mendengar saja tetapi tidak melakukan, dia bukan orang yang bijaksana. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Oke, kemudian Marca boleh baca Tante? Matius 7:22 Tante. Bagi Tante, Marca. Kita, Pak Stardi. Ya, Matius 7:22. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oke, terima kasih Tante. Ini kalau ini apa di ayat ini Tante, kita kan hanya dia katakan saya sudah kan berkata-kata saja kan, arti mendengarkan saya sudah melakukan ini, melakukan itu, ya kan, dalam perkataannya kan saya sudah orang melakukan ini itu. Tetapi kalau dia mengaku bahwa dia punya apa, Tante Marcia di sini bahasa Inggrisnya ini Tante? Bahasa Inggris, dia punya apa ini Tante? Wonderful works. Wonderful works kan, dia sudah mengatakan wah saya sudah lakukan ini, lakukan itu, ya kan? Tapi apakah dengan berkata ini, melakukan itu dengan perbuatan yang baik dia sudah melakukan kehendak Tuhan Tante? Tidak kan? Makanya gini, berkata, berseru itu belum tentu, artinya tidak sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Karena tadi di awal sudah di sebelumnya sudah establish bahwa orang yang mengenal sama dengan melakukan, yang melakukan sama dengan wise, yang bijaksana. Dan kalau sekarang, kalau orang yang tidak mengenal, sama dengan apa, Tante? Tidak mengenal, ya tidak. Kalau tidak mengenal Tuhan, ya tidak melakukan kehendak Tuhan, ya tidak mengenal Tuhan. Betul. Kalau tidak mengenal Tuhan, sama dengan apa, Tante? Kalau tidak mengenal Tuhan, sama dengan tidak melakukan, sama dengan apa, Tante? Foolish, ya, bodoh ya. Iya. Kan, jadi kan gitu kan. Jadi ini apakah yang tidak melakukan sama dengan foolish? Boleh. Selamat pagi Nini boleh baca Nini. Terima kasih. Halo pagi Om. 26. Yang Matius 7 ayat 26. Betul. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Oke, terima kasih Nini ya. Jadi ini kan dari ayat sebelumnya ini kan dibilang bahwa kalau ada orang melakukan, oh saya sudah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Jadi kalau di sini sama dengan orang yang baru, istilahnya baru berkata-kata, dengar. Kalau orang yang mendengar tapi tidak melakukan, dia sama dengan orang apa Nini di sini? Mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama dengan apa? Sama dengan foolish kan Nini ya? Oh iya, sorry Om. Orang bodoh ya, betul. Iya kan, foolish, karena dia hanya baru katakan dengar firman, dengar, betul, dengar. Tapi dia tidak lakukan. Karena kenapa? Ini adalah penting, tadi dibilang sudah di-establish bahwa orang yang hanya mendengar, hanya orang yang berkata-kata, orang sama dengan belum tidak melakukan. Dan ada artinya dua golongan yang akan kita pelajari di sini, arti pentingnya kata atau arti mengenal ya. Jadi kita sudah establish bahwa inilah mengenal ya, mengenal
Bapa hanya melalui anak. Oke, terima kasih. Apakah hasilnya kalau yang mengenal nih? Sekarang adalah hasilnya ya. Selamat pagi, Bu Dia. Apakah Bu Dia bisa dengar? Halo, Pak Sutardi. Ya, selamat pagi, Bu. Bisa ya? Selamat Bisa pagi, dengar? Pak. Bisa, Pak. Ya, apa hasilnya orang yang mendengar ya, yang mengenal ya? Oke, Yohanes 17 ayat 2-3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sudah, Pak? Yang ketiga? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Oke, terima kasih Bu. Ya, boleh Pak. tanya Bu ya. Jadi apa yang sudah diberikan Bapa kepada siapa di sini? Engkau telah memberikan berarti Bapa telah memberikan kuasanya kepada Kristus. Ya Bu. Oke, terima kasih. Ada anak kan tadi kan dari awal Ya. diestablish bahwa dia in the beginning, Father in the beginning, saat mencatat apa ini adalah di atas sebelumnya ini kan ada kan bahwa ini tadi ada bahasa Inggrisnya sebenarnya ke copy di sini ya ketinggalan, tapi ini pada bahasa Inggrisnya kan. Oke. Jadi sudah establish juga bahwa kita hanya mengenal Bapa, saya mau mengenal Bapa harus melalui anak. Kalau Bapa mau mengenal saya, dia juga harus melalui anak kan, karena yang dia kalau kita mau kenal anak, kita kenal. Kalau kita mau kenal Bapa, kita kenal anak ya. Jadi semua kuasa sudah diberikannya dan hasilnya kalau kita mengenal tadi, hasilnya adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Yang mengenal Bapa dan anak. Jadi kalau kita tidak kenal, kita nggak akan dapat apa? Hidup yang kekal. Mengenal Bapa dan anak, dia akan menghasilkan. Iya, Pak. Selamat pagi, ada Mak Mes. Selamat pagi, Mak Mes. Halo. Oke. Halo. Iya, selamat pagi, Mames. Boleh baca Matius 7:25, Mames? Apakah kedengaran suara saya? Apakah bisa dengar? Halo, apakah bisa dengar? Bisa, Uncle. Oke, ada Mak Mis, Lydia. Sorry, tadi nggak kedengaran suaranya Pak Sardi. Oke, sekarang kedengaran kan? Boleh baca Matius 7:25? Boleh. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ya, Mamis, terima kasih. Tanya ini Mamis. Jadi kalau ini adalah orang yang bijaksana apa yang bodoh tadi Mamis? Kalau di ayat sebelumnya. Bijaksana. Orang yang bijaksana kan. Inilah hasil orang yang wise ya. Orang yang wise adalah orang yang melakukan.
Orang yang melakukan adalah orang yang mengenal. Dan kalau mengenal ini hasilnya, bahwa saat ada hujan, ada angin, ada banjir, ya kan, dia akan tetap teguh. Ya, rumahnya akan tetap teguh karena didirikannya di atas batu. Inilah hasil dari orang-orang yang memang melakukan kehendak Bapa, ya, orang-orang yang mengenal. Dan sekarang, terima kasih Mak Mis. Sekarang, apakah hasilnya mereka yang tidak mengenal? Ini satu pasal ayat sebelumnya kan, kalau tadi Yohanes 17 ayat 2 dan 3, kalau ini adalah Yohanes. Lydia boleh baca, Lid? Iya, bisa angkat. Yohanes 16 ayat 2 dan 3. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Tuhan. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Oke, terima kasih Lid. Jadi kalau kita tadi bicara hasilnya orang yang mengenal, kalau sekarang ini adalah orang tidak mengenal. Dia pikir kalau orang tidak mengenal, dia melakukan yang benar atau yang tidak benar ini, Lid? Dia pikir dia melakukan yang benar. Dia pikir dia melakukan yang benar, ya. Padahal dia melakukan yang apa ini? Dia pikir, saya lakukan ini, membunuh. Dia mungkin berbakti kepada siapa ini? Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi dibilang apa dia yang ketiganya nih? Bahwa mereka berbuat demikian karena mereka tidak apa? Tidak mengenal Bapa dan Anak. Tidak mengenal Bapa dan Anak. Makanya, jadi ini satu pasal sebelum sudah dikasih tahu kan bahwa ini loh yang tidak mengenal, ini loh yang mengenal. Jadi penting nggak nih Lid, mengenal Bapa dan Anak ini? Sangat penting, Uncle. Sangat penting, maka dari awal kita establish dulu bahwa kita kenal adalah sangat penting. Dan mengenal adalah kehidupan yang kekal. Tidak mengenal, kita akan dapat kebinasaan yang kekal. Ya. Oke, terima kasih Lydia. Sama-sama, Uncle. Oke. Selamat pagi, Bram Citayam. Selamat pagi, Bram. Oke. Kalau belum dengar, pakai yang lain dulu ya. Yud, selamat pagi Yud. Apakah Yud bisa dengar? Halo. Ya, pagi Yud. Pagi, Uncle. Boleh baca Matius 7:23 Yud. Ini adalah hasil kalau orang yang tidak melakukan atau tidak mengenal Bapa dan Anak. Matius 7 ayat 23. Ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, terima kasih Yud. Jadi dari sebelumnya kan Yud, di ayat 22 kan dibilang, aku sudah melakukan ini, saya sudah melakukan kebajikan, saya menyembuhkan orang, saya sudah bernubuat. Tapi pada akhirnya dia tidak apa Ruth, karena tidak kenal Bapa dan Anak, dibilang apa ini Ruth? Nggak kenal. Nggak kenal. Jadi kalau nggak kenal dia apa? Diusir kan Ruth? Depart from me kan? Nyahlah kan? Pergilah, jauhlah daripada aku. Bukan ini adalah Ruth, makanya ini adalah hasil dari mereka yang tidak mengenal Bapa dan Anak ya. Walaupun hanya mengakukan ini, saya sudah ini, melakukan ini. Hanya orang yang mendengar, bukan orang yang wise, dia akan apa hasilnya adalah nyahlah daripadaku, hai kamu sekalian yang membuat apa?
pembuat kejahatan kan? Bukankah pembuat kejahatan tadi di atas ayat itu ada ayat Yohanes 16 ayat 2 kan bahwa dia merasa melakukan apa? Berbakti, dia membunuh, dia melakukan ini tapi dia sudah merasa melakukan apa? Berbuat bakti kepada Allah ya. Berarti luar biasa. Makanya ini adalah arti pentingnya kenal ya. Oke, terima kasih Yud. Iya. Jadi yang tidak mengenal Bapa dan Anak maka boleh Mama Michelle ya, Mama Michelle boleh baca Matius 7:27. Matius 7 ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Oke, kalau baca ayat ini, Ma, mau tanya apakah ini seorang yang wise atau foolish? Orang yang foolish. Orang yang foolish. Kenapa dia foolish, Ma? Karena dia mendirikan rumahnya di atas pasir ya. Ya, betul. Kalau orang yang mendirikan rumah di atas pasir, dia tadi kalau orang foolish sama dengan orang apa, Ma? Dia ada sebelumnya. Orang yang tidak mengenal Bapa dan Anak. Oke, artinya sebenarnya dia orang yang hanya mendengar dan tidak apa? Melakukan. Tidak melakukan. Dan kalau tidak mendengar dan tidak melakukan sama dengan orang yang tidak mengenalkan, tidak mengenal Bapa dan Anak. Kalau tidak mengenal Bapa dan Anak, apa hasilnya di sini, Ma? Hasilnya ada banyak terjadi kerusakan. Iya, hebatlah kerusakannya. Fall of it, ya. Kalau jatuh kan jatuh ke dalam dosa dan hasilnya adalah kebinasaan. Ini ayat-ayat yang untuk establish bahwa inilah pentingnya mengenal dan sampai kepada hasilnya. Orang yang mengenal hasilnya hidup kekal, orang yang tidak mengenal hasilnya adalah kebinasaan. Ini kutipan kita pada pentingnya ya. Jadi semua kita sebenarnya mau jadi yang wise kan? Pasti kita mau jadi yang wise ya. Semua kita mau kata kalau mau jadi tanya kamu wise, orang tua yang wise, betul wise. Dengan berkata mau jadi wise, kita bisa jadi benar-benar wise. Tidak kan kita akan dengan kita Selamat pagi keluarga Suisa yang ada di Puncen. Boleh baca? Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Suisa Ya, boleh baca? 191. boleh, Pak. Iya. Orang tua untuk berkenalan dengan anak-anak. Beberapa orang tua tidak memahami anak-anak mereka dan tidak benar-benar mengenal mereka. Sering ada jarak yang sangat jauh antara orang tua dan anak-anak. Jika orang tua mau memasukkan lebih sepenuhnya ke dalam perasaan anak-anak mereka dan menarik apa yang ada di dalam hati mereka, itu akan memiliki pengaruh yang bermanfaat bagi mereka. Oke, terima kasih Mas Suisa. Suisa, tadi kan di ayat sebelumnya sudah di-establish kan apa artinya mengenal kan? Iya. Di sini ada beberapa orang tua. Artinya orang tua siapa nih yang mengajarkan ini, Mas Suisa, Ibu Suisa? Sini orang tua akan mengenal anak-anak mereka. Jadi ada orang tua yang memang ada orang tua yang tidak memahami anak-anak mereka juga. Betul, ya kan? Padahal kita tadi bilang establish, kita udah udah bikin setup standar bahwa ternyata mengenal itu penting atau tidak penting? Penting sekali, Pak.
Penting sekali kan. Kalau tidak kenal berarti binasa. Kalau kenal hidup kekal kan. Jadi ini mantap sekali nih. Tapi apakah ini ada beberapa orang tua yang boleh katakan mereka nggak kenal anak-anaknya. Bahkan mereka dibilang apa lagi sini? Tidak apa nih, Ibu Suisa? Tidak benar-benar mengenal mereka. Tidak benar-benar mengenal mereka. Jadi mengenal hanya apa? Hanya sekedar. Kalau mengenal hanya sekedar itu sama dengan yang apa, Bu Suisa? Tadi kalau foolish ya. Foolish ya kan? Hanya mendengar, hanya kenal aja gitu, nggak melakukan kan? Dan ini tugas kita nih, maksudnya orang tua kan, makanya dibilang apa? Orang tua, bapak, ibu, ya kan? Orang yang tua yang punya tanggung jawab anak-anak ini penting sekali. Makanya kenapa ini established? Karena ini adalah apa? Sangat penting. Ini hubungannya dengan kehidupan kekal kan? Kalau orang tua nggak kenal anak, dibilang apa? Sering, malah dibilang sering. Artinya kejadiannya sedikit atau ini, Bu Suisa? Sering atau jarak ya, jauh sekali antara orang tua dan anak-anak mereka. Kalau sering kan berarti sering dilakukan kan, kalau sering kan diulang-ulang kan, ini kejadian lagi, ini kejadian lagi. Loh, padahal kita sudah diingatkan kan, makanya kita diingatkan kan, ada jarak yang sangat apa ini? Sangat apa? Jauh. Bagaimana kalau jaraknya jauh? Apakah kita bisa mempengaruhi anak-anak kita kalau jarak kita jauh, Ibu Suisa? Iya Pak, betul. Makanya kita akan dibikin dalam satu rumah kan, satu rumah home, keluarga, orang tua, anak-anak dalam jangkauan kita kan. Karena kita tahu apa yang kita lihat, apa yang dia lakukan. Tapi kalau jaraknya jauh, apakah kita bisa lihat, Ibu Suisa? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Makanya kalau kita mau masukkan kita mau anak-anak kita yang memberikan kesan yang mendalam, ya orang tua, ya kan? Supaya kita bisa hal-hal yang bermanfaat, kita harus kenal mereka, kenal anak-anak kita, ya. Bukankah sekarang ini di akhir zaman yang apa yang terjadi di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 bahwa akan di hari-hari terakhir, ya kan, akan terjadi apa? Sangat mengerikan kan, orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua. Karena apa? Kita nggak kenal, ya kan? Karena kita nggak kenal. Itulah hasil dari apa? Hasil dari kalau kita tidak mengenal, ya. Jadi terima kasih ya Ibu Suisa pagi ini sudah sama-sama Pak, makasih. Kali apa yang perlu tekankan sini adalah kenali anak-anak kita, ya. Dekati anak-anak kita, ajak bicara, kenali apa yang dia lakukan, kita harus tahu orang tua. Sebab kalau tidak, maka anak-anak kita akan apa? Kehilangan hidup kekal, ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak Sostenes. Pagi Pak. Oke, boleh baca ini kutipan yang selanjutnya. 190.2. Ayah dan ibu harus bekerja sama dalam simpati penuh satu sama lain. Mereka hendaknya menjadikan diri mereka sahabat bagi anak-anak mereka. Oke, terima kasih Pak Sostenes. Ya, sama-sama. Tadi kan dibilang kita dengan anak-anak harus hubungan yang jauh atau dekat, Pak Suisa? Pak Konyep. Harus dekat, ya. Harus dekat. Bahkan sedekat apa ini dibilang kalau di sini dia yang pas dibaca? Orang tua harus menjadi apa di sini kalau? Menjadi sahabat bagi anak-anak mereka. Iya kan, artinya tadi kan dibilang hubungannya karena ada orang tua yang sangat jauh dengan anak kan, makanya nggak bisa menanamkan kesan-kesan yang mendalam terhadap anak-anak mereka. Karena kita nggak bisa kontrol mereka, kita nggak bisa tunjukkan simpati, kita nggak tunjukkan. Dan sekarang orang tua dibilang ayah, ibu harus apa? Bekerja sama dalam simpati penuh. Bekerja sama kan nggak boleh ayahnya begini, ibunya begini. Itu kalau yang dilihat apa yang terjadi kalau ada perbedaan di antara ayah dan ibu. Yang waktu kita pernah bawakan dulu bahwa apa? Jangan sampai perbedaan atau ketidakbekerjasamaan ini ya diperlihatkan atau ditunjukkan kepada apa? Anak-anak kan. Makanya anak-anak menjadi apa? Kalau ada lihat seperti itu, anak-anak menjadi apa, Pak Konyep? Halo? Ya. Anak-anak. Ya.
ada perbedaan, contohnya tidak sejalan ayah ibu, biasanya anak-anak menjadi apa? Anak-anak biasanya meniru, jadi anak-anak biasanya menjadi bingung, ya betul, bingung. Makanya nggak satu apa Kak, nggak one mind kan, nggak one mind Ya, namanya kan. betul. Kenapa Ya. diperlukan kerjasama? Ini sangat penting kan kerjasama itu, one mind. Betul. Jadi supaya anak-anak mengerti firm, ya kan, artinya kalau ini dilarang, jangan ini, tegas suami atau ayah dan ibu harus apa? Sama-sama. Jangan ayahnya bilang begini, udah tanamkan hukum, nggak boleh begini ya, ibunya, yaudah nggak apa-apa sekali-sekali. Apakah anak jadi bingung? Betul sekali. Makanya jadikan kita orang tua, ini nasihat untuk kita orang-orang tua kan yang punya anak-anak, kita ditanggung jawabkan, ini tugas kita lah. Jadikanlah ya kan bahwa anak-anak ini sebagai sahabat kan, companions ya, saya sahabat. Itu ini kalau sahabat itu sangat dekat kan, sangat dekat dan kenal. Itu sebabnya ini penting buat kita ya. Oke, terima kasih Pak Konyep. Sama-sama. Selamat pagi Bram, apakah kita yang bisa dengar Bram? Kalau belum bisa, apakah Jacqueline? Jacqueline bisa baca, Jacqueline? Pagi, Pak. Tadi. Oh, oke. Terima kasih. Lagi di belakang sebentar, ya. Oke. Boleh baca di AH 190.3. Ya. Orang tua harus mempelajari cara terbaik dan paling berhasil untuk memenangkan cinta dan kepercayaan anak-anak mereka, agar mereka dapat membimbing mereka di jalan yang benar. Mereka harus mencerminkan sinar cinta pada rumah tangga. Oke, terima kasih Bram. Jadi kalau tadi untuk memenangkan atau mengesankan cinta kita orang tua, Bram, ini sesuai dengan di 1 Yohanes 2 ayat 4. Tadi yang Yohanes tuliskan kepada kita tentang apa? Anak-anak, kamu kamu kenal karena mengenal siapa ini, Bram? Dari bapak-bapak kan, dibilangkan bapak-bapak lah, orang tua kan. Terus bapak-bapak, kamu harus kenal karena kamu mengenal siapa ini? Mengenal Yesus. Mengenal dia yang dari mulanya kan? Siapa yang dari mulanya? Tadi sudah di-establish siapa yang dari mulanya? Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 1, kita harus kenal siapa ini? Firman. Bapak dan ini nih. Jadi orang tua yang kenal dari mulanya adalah Bapak dan ini. Firman. Bapak dan ya kan, Bapak dan Firman ya, Bapak dan anak ya. Oke, jadi kalau kita mau menangkan anak-anak kita, dibilang apa tadi di sini di kutipan 190.3 ya. Orang tua harus apa ini? Mempelajari apa? Cara terbaiknya. Cara terbaik kita apa jadinya ini apa namanya? Dari harus kenal siapa? Kenal Bapak dan anak. Bapak dan anak kan, karena sudah di-establish kan. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau kita mau mengajarkan, mau menangkan anak-anak kita orang tua harus cari cara terbaik. Bagaimana caranya? Kita kenal dulu Bapak dan anak. Kenapa kita harus kenal Bapak dan anak? Itulah kehidupan kekal kan. Dan itu kehidupan kekal. Makanya supaya kita bisa mendidik, membimbing mereka, anak-anak, ya, kita bisa menangkan cintanya itu. Kalau orang tua, ayah dan ibu, makanya ini disebut orang tua. Ayah, ibu, orang tua, ayah, ibu. Adalah harus dulu kenal Bapak dan anak. Kalau kita kenal Bapak dan anak, apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita? Apa yang kita mau mereka kepada kita? Ya, hati kepada orang kita.
Ini supaya kita bisa membimbing, ya, supaya kita membimbing di jalan yang apa nih, Bram? Di jalan yang benar. Benar. Dan akhirnya kita bisa apa? Kalau kita bimbing jalan yang benar, maka mereka anak-anak akan memantulkan sinarnya dari apa? Kehidupan apa? Rumah tangga. Rumah tangga. Ini dia pentingnya. Makanya penting sekali kan tadi hanya bapak, anak, ya kan? Kalau kenal bapak ini, nggak kenal bapak kita enggak ini. Dan summary-nya ini, makanya kalau ini penting sekali. Makanya orang tua ini cari yang terbaik, cari yang terbaik. Apa cara yang terbaik adalah kita kenal bapak dan anak. Dan kalau kita kenal bapak dan anak, kita tanamkan pada prinsip yang benar kepada anak-anak, maka anak-anak akan mencerminkan, memancar. Makanya kalau mau lihat keluarga ini, lihatlah siapa? Anak-anaknya kan? Bukankah kalau kita mau lihat bapak, lihatlah anak, ya kan? Sama itu, lihatlah bapak, lihat anak. Kalau lihat anak, kita bisa kenal bapak. Wah, puji Tuhan ya. Jadi ini Sorong. Selamat pagi PT Sorong. Ada Yuli atau si Eca ya? Halo Uncle Sutardi. Ya, boleh baca. Ini ayat terakhir. Orang tua ya Uncle Sutardi. Yang bukan, yang Yosua 24 ayat 15. 24. Oke. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Oke. Cak, boleh tanya, Cak? Bisa, Uncle. Oke, Cak, tadi kan kita dari atas kita sudah selalu tekankan mengenai mengenal bapak dan anak kan? Dan sekarang kalau mengenal bapak dan anak, dia sama dengan melakukan kan? Kalau melakukan, hasilnya akan beroleh kehidupan yang kekal. Ya, Cak ya. Terus yang kedua, kalau orang yang tidak mengenal bapak dan anak, dia seperti orang yang apa tadi, seorang bodoh ya, yang hanya mendengar. Dan orang yang tidak melakukan sama dengan hasilnya adalah mereka tidak mendapat kehidupan yang kekal atau tidak disebut sebagai anak-anak Allah ya. Jadi sekarang kita diberikan pilihan kan, Eca, bahwa kapan memilihnya, Eca? Sekarang hari ini. Sekarang hari ini kan, pilihan kita hari ini kan, makanya ini pilihan kita kan, artinya walaupun Eca belum ini mungkin Mama ya, Yuli ya. Jadi pilihan kita atau Brother Alex ya, yang ini pilihan kita adalah hari ini. Ya. Karena tadi apa, orang tua harus cari cara yang terbaik. Cara terbaik adalah kenal bapak dan anak. Kenal bapak dan anak, kita dapat hidup kekal. Ini pilihan kita adalah hari ini, hanya hari ini. Makanya saat kita mengenal bapak dan anak, makanya pilihnya. Kalau kamu anggap baik, dibilang masih kasih pilihan kan, Cak? Kalau kamu anggap baik, kepada siapa kamu beribadah? Apakah kamu beribadah kepada ya, apa namanya, dewa-dewa lah ya, karena mereka orang-orang yang ini. Tetapi dibilang apa, Cak, di sini? Yosua bilang apa untuk kita nasihatnya pagi ini? Iya, Uncle. Apa di itu yang ayat apa di bacaan terakhir itu? Mulai dari bat, dari tetapi itu. Gimana Uncle? Suara Uncle putus-putus. Oh, putus-putus ya. Oke. Ya, oke kalau gitu ya. Jadi inilah apa pilihan kepada kita, bahwa tetapi aku ya, aku dan seisi rumahku, aku akan melayani siapa? Melayani Tuhan ya. Aku akan melayani, aku akan beribadah. Karena inilah pilihan kita pada hari ini. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya
ini adalah nasihat kita untuk orang tua. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, ya orang tua, ingat, jangan kita hanya mau anak kita kita nggak kenal betul sama anak kita. Kalau kita nggak betul sama anak kita, apakah hasilnya tadi? Yaitu akan kehilangan kehidupan kekal kan. Makanya orang tua harus kenal bapak dan anak. Kalau kita nggak kenal bapak dan anak, apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kita? Adalah benih-benih kita hanya mengajarkan tentang seperti yang foolish kan, hanya kasih nasihat tapi kita jadi praktek. Makanya orang tua cari cara terbaik. Saat kita kenal Bapa, kita lakukan. Saat kita kenal Bapa, kita lakukan, maka anak-anak kita juga akan hal yang sama kan. Karena kalau banyak yang terjadi komplain, artinya terjadi komplain adalah kalau kita menjadi orang yang bodoh kan. Kita sering orang tua hanya menjadi orang yang suka memberikan nasihat, teguran, tapi kalau kita nggak praktekkan, kita langgar, itu bukan cara yang terbaik kan. Cara yang terbaik adalah saat kita mengenal Bapa dan anak, kita juga melakukan yang sama. Dan saat kita melakukan yang sama, maka anak-anak kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, dan akhirnya anak-anak pun akan menjadi mencerminkan sinar, memantulkan sinar, yaitu apa yang kita kenal, apa yang saya kenal, yaitu Bapa dan anak. Dan itulah kehidupan kekal. Makanya kehidupan kekal lah yang harus ditanamkan kepada anak-anak kita. Ya, kalau orang tua kenal Bapa dan anak dapat hidup kekal, maka anak-anak kita secara baik secara natural maupun spiritual pun dia akan dapat kehidupan yang kekal ya. Ini renungan pagi kita pagi hari ini. Saya bawakan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada pertanyaan dan mungkin tambahan, waktu yang indah ini kami berikan. Kalaupun tidak, saya kembalikan ke Sonder ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutardi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sutardi. Terima kasih. Terima kasih Pak Sutardi. Tuhan berkati. Juga Mayanti. Terima kasih Om Sutardi. Oke. Tuhan, Re dan Joan dan semua ya. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, kalau enggak saya kembalikan ke Sonder ya.